memberikan materi dengan topik komputer ya, topik komputer. Tentunya komputer ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Komputer merupakan sebuah alat yang bisa kalian pakai, apakah itu berupa desktop komputer maupun laptop. Jadi komputer di sini katanya dengan desktop dan juga laptop gitu ya. Fungsinya bisa kalian rasakan sendiri bahwa komputer ini banyak sekali manfaatnya bagi kalian sebagai mahasiswa atau sebagai personal, sebagai orang untuk bahwa komputer ini bisa kalian manfaatkan untuk berbagai fungsi dalam semua aktivitas yang bisa kita lakukan, apakah itu dalam kuliah atau dalam bekerja ya, atau dalam hal yang lain, misalkan untuk kepentingan yang lain, misalkan yang paling sering kalian lakukan misalkan melihat main game gitu, atau lihat film atau sebagai media untuk terhubung dengan internet supaya kalian bisa melakukan sosial media. Apakah itu menggunakan Facebook ya yang sudah sering kalian lakukan atau menggunakan IG atau yang lainnya. Oke, sebenarnya komputer sendiri apa pengertian dari komputer? Jadi komputer ini adalah sebuah mesin yang dengan perintah program tertentu yang ada dalam sistem operating sistemnya. Jadi komputer ini bisa bekerja, bisa melakukan fungsinya kalau ada program tertentu yang berupa operating system. Itu operating system merupakan program awal yang bisa menghidupkan atau menyalakan sebuah komputer sebelum kita lakukan instruksi-instruksi lain yang berupa program-program lain untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Gitu ya. Jadi ada program tertentu dulu yang bisa menyalakan komputer yang berupa operating system. Kalau yang dulu kita masih memakai operating system DOS gitu ya, DOS. Tapi sekarang dengan perkembangan software, operating system sekarang sudah lebih user friendly ya. Kita bisa menggunakan Windows sekarang ya. Windows sendiri sudah perkembangannya sangat cepat ya. Dulu Windows Vista, Windows XP, Windows Vista, sekarang sudah sampai pada Windows 11 ya. Yang terbaru adalah Windows 11. Di mana komputer di sini dalam melakukan proses fungsinya itu secara umum dibagi menjadi 4 operasi dasar ya. 4 operasi dasar, yaitu input, jadi ada modul yang berupa input, kemudian processing, kemudian ada lagi output, kemudian yang tidak kalah penting adalah storage. Jadi input di sini berupa device atau peralatan yang bisa menginputkan data awal untuk dilakukan processing. Kemudian ada langkah berikutnya adalah processing. Jadi komputer memproses semua data yang dimasukkan dari proses input. Kemudian ada output. Jadi komputer melakukan hasil atau output dari proses yang setelah dilakukan proses, maka ada keluarannya atau ada outputnya. Kemudian yang lain adalah storage, itu merupakan fungsi yang terakhir. Jadi data-data yang berupa informasi atau data-data lain yang terkait dengan proses yang dilakukan oleh komputer yang berupa desktop maupun laptop tadi perlu disimpan atau di storage. Jadi program tersebut adalah rangkaian instruksi yang memerintahkan suatu komputer melaksanakan 4 operasi tadi ya. Jadi ada input, kemudian processing, ada sistem prosesnya yang dilakukan oleh sistem prosesornya, kemudian ada output. Seperti sudah kalian ketahui bahwa output nanti bisa berupa monitor gitu outputnya, atau berupa data yang bisa kita print, itu juga termasuk output. Kemudian storage bisa berupa hard disk atau flash disk. Kemudian komputer dalam melakukan fungsinya tadi ada sebuah algoritma atau runtutan fungsi yang dipakai oleh komputer untuk menyelesaikan semua perhitungan yang sudah dimasukkan ke dalam proses datanya, proses pemrosesan datanya. Jadi ada sistem algoritma tersendiri yang hanya bisa
diproses oleh komputer berupa apa? Bahasa mesin ya, bahasa mesin. Bahasa mesin di sini itu uh, dikonversi dalam bentuk binar ya, binary digit. Jadi konversi data yang dilakukan oleh laptop maupun desktop itu bentuknya adalah biner dalam skala biner atau binary digit. Jadi komputer di sini tidak mengenal angka 2, angka 3, angka 4 itu tidak kenal dia. Yang kenal adalah binary digit. Binary digit di sini hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Oke. Jadi sistem biner yang dilakukan oleh pemrosesan data komputer di sini hanya berdasarkan logika 01 atau di sini biner ya, binary digit. Jadi 2, 3, 4, 5 dan angka seterusnya sampai ribuan atau bahkan jutaan itu merupakan hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh komputer berdasarkan binary digit di sini. Jadi semua proses yang dilakukan oleh komputer itu representasi data dalam memori yang dalam bentuk binary digit atau sistem binar di sini, sistem binar. Gitu ya. Secara struktur atau arsitektur dari komputer itu terdiri dari, bisa kalian lihat di tabel pada slide ya. Jadi ada input device, jadi ada beberapa peralatan yang memberikan input data, itu bisa berupa keyboard nantinya, keyboard atau mouse itu ya. Kemudian ada output device, kemudian ada port. Jadi dalam sistem komputer itu ada port-portnya, ada saluran-saluran yang bisa sebagai penghubung antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Kemudian di sini data bus, kemudian control bus, kemudian ada otak dari komputer sendiri, ada CPU, kemudian ada control bus, kemudian ada memori, kemudian juga ada address bus. Nah, ini merupakan struktur atau bagian-bagian dari komputer. Jadi ada input device, kemudian ada output device, kemudian ada sistem memori yang berupa data bus. Data bus ini juga merupakan sistem memori. Kemudian ada control bus, address bus, di mana sistem memori yang ada pada bus itu adalah memori yang merupakan data yang diolah di bagian CPU. Nanti dengan proses yang dilakukan oleh CPU tadi nanti akan dikeluarkan berupa hasilnya, yaitu hasilnya di bagian output device. Jadi output device ini merupakan hasil dari yang sudah dilakukan oleh CPU. Nah, ini adalah bagian struktur dari komputer kita ya, komputer yang sudah sering kita jumpai di sini. Fungsi komputer yang sudah saya jelaskan barusan di bagian-bagiannya tuh ya. Jadi di situ ada alat masukan. Jadi alat masukan ini bisa berupa keyboard atau juga bisa berupa scanner itu, scannernya. Atau bisa berupa mouse juga merupakan input device. Kemudian output device-nya bisa perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluarannya, itu bisa berupa monitor kita, monitor yang bisa kita lihat tampilannya. Kemudian juga ada printer juga merupakan hasil keluaran proses yang dilakukan oleh sebuah laptop, atau bisa berupa speaker yang berupa suara kita ini ya. Kemudian di situ juga ada port. Jadi port di sini merupakan saluran-saluran yang bisa menghubungkan antara bagian-bagian device yang ada dalam sistem komputer. Kemudian di situ ada CPU ya. CPU di sini merupakan otak dari komputer. Ada sistem CPU yang biasa dikenal dengan mikroprosesor ya, mikroprosesor. Di situ ada unit arithmetical logical unit, jadi ada berupa perhitungan yang dilakukan oleh sistem komputer ini berdasarkan berdasarkan skala biner tadi ya, binary digit tadi. Kemudian di situ juga ada memori. Jadi memori di sini fungsinya adalah untuk sebagai media penyimpan data. Memori di sini ada dua pembagiannya, ada RAM dan ada ROM. RAM ini biasanya berupa memori tambahan kalau RAM ini. Jadi
memori tambahan yang bisa diberikan kepada sistem komputer. Kalau ROM di sini sudah merupakan memori yang buatan pabrik kalau ROM di sini ya. Jadi ROM di sini berupa memori yang sudah dibuat oleh pabrik. Jadi tidak bisa kita otak-atik kalau di ROM di sini ya. Jadi ROM ini merupakan istilahnya adalah bawaan dari sistem komputernya. Kemudian di situ ada data bus, kemudian ada address bus, kemudian ada control bus, yang semuanya ini terkait dengan pengolahan binary digit tadi ya. Pengolahan data binary digit termasuk di sini adalah penyimpanan datanya, Yang biasa kalian kenal biasanya terkait dengan bus ini adalah sistem komputer misalkan ada yang 32 bit ya. Ada yang 32 bit, kemudian ada yang 44 bit gitu ya. Jadi yang paling keluaran yang terbaru adalah komputer atau laptop yang 64 bit, 64 bit binary digit. Termasuk kalau sudah kita memakai sistem database yang 64 bit, biasanya Windows yang kita punyai biasanya itu kan ada keterangan bahwa Windows ini berfungsi sebagai Windows 64 bit. Jadi itu terkait dengan bus di sini ya, terkait dengan pengolahan bit datanya, terkait dengan pengolahan skala biner tadi ya, skala biner yang berupa angka 01. Jadi dalam komputer ini sebenarnya dalam bahasa mesinnya itu hanya mengenal angka 0 dan 1 saja ya, 0 dan 1 saja. Yang nanti diproses dalam sistem bus di sini. Apakah itu data bus, address bus maupun control bus. Nah, itu ya. Kemudian sistem komputer merupakan kesatuan elemen yang saling berhubungan antara satu modul, satu device dengan device yang lain. Di mana fungsi pentingnya adalah mengolah data menjadi informasi. Itu adalah sistem tujuan pokok dari sistem komputer, menjadi sebuah informasi. Apakah informasi berupa teks atau berupa angka, berupa gambar, berupa suara, dan sebagainya. Itu ya. Sebagai sistem komputer, maka komputer di sini mempunyai 3 elemen utama. Jadi ada hardware. Hardware di sini merupakan perangkat kerasnya ya, Jadi berupa semua komponen elektronikanya. Kemudian ada software. Software di sini merupakan program. Jadi software di sini merupakan program yang bisa menjalankan fungsi dari hardware-nya. Jadi tanpa ada kehadiran software, maka hardware ibaratkan sebuah benda mati di situ hardware-nya. Jadi hardware ini tidak bisa menyala atau tidak bisa melakukan fungsinya kalau tidak ada software. Jadi software ini merupakan instruksi program tentunya, instruksi program yang berguna untuk sebagai program yang bisa memerintahkan hardware untuk melakukan fungsinya, untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Kalau misalkan ada software OS, itu operating system, jadi fungsinya adalah untuk menyalakan komputer pada penyalaan awalnya, itu. Yang biasa kita kenal dengan Windows. Kemudian ada software yang lain, apakah itu berupa software Microsoft Office, ya, itu juga merupakan software. Kemudian yang lain ada lagi software engineering yang biasa kita pakai di teknik mesin di sini ya tentunya. Apakah itu berupa AutoCAD, SolidWorks, kemudian ANSYS, gitu ya. Itu merupakan bagian dari software engineering yang bisa kita gunakan dengan bantuan program tadi bisa memberikan input data kepada hardware untuk melakukan fungsinya. Jadi tanpa ada kehadiran software, hardware di sini tidak akan bekerja. Begitu sebaliknya ya. Hardware tanpa software maka juga tidak akan berfungsi sebuah laptop tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah brandware ya. Jadi ada hardware, ada software, tapi tidak ada yang menjalankan. Jadi tidak ada manusia yang menjalankan aktivitas untuk menginputkan, kemudian untuk memberikan instruksi pada hardware-nya, termasuk juga pada software-nya, maka
Kedua, elemen tadi juga tidak akan berfungsi kalau tanpa ada bagian yang paling utama di sini, yaitu di bagian 3 di sini adalah brandware-nya ya. Brandware yaitu manusianya, human-nya. Jadi kalau kita buatkan bagan seperti ini ya. Jadi komputer itu kalau kita jadikan sebagai sebuah sistem, maka di situ ada hardware, di mana di situ ada input output device, kemudian ada processing device, kemudian ada storage, kemudian ada lagi yang berupa communication device. Misalkan kalian ingin menghubungkan dengan jaringan komputer atau jargon, jaringan komputer. Jadi di situ juga dilengkapi dengan communication device yang biasanya berupa modem, modemnya. Kemudian software bisa berupa operating system. Nah, operating system di sini fungsinya adalah untuk menyalakan komputer pada tahap awalnya. Jadi tanpa ada operating system maka dia tidak akan berfungsi hardware di sini. Kemudian ada tool utilities. Nah, ada tool. Jadi ada beberapa tool, misalkan untuk tool-tool yang dipakai untuk pengolahan data yang berkaitan dengan hardware-nya, itu juga ada tool utilities-nya. Misalkan untuk mengontrol tampilan pada monitor, itu ada tool utilities software-nya. Kemudian ingin mengontrol misalkan kecepatan dari hardware-nya, itu juga ada tool-nya ya, ada tool-nya. Kemudian misalkan juga device yang diberikan oleh peralatan printer itu juga merupakan tool utilities. Jadi device driver maksudnya, driver pada printer, driver pada scanner itu juga termasuk utilities di sini. Kemudian ada lagi software yang berupa application-nya. Jadi ada software-software yang fungsinya untuk aplikasi pengolahan data, misalkan Microsoft Office yang biasa kalian kenal. Kemudian ada lagi yang biasa kita pakai sebagai seorang engineer, misalkan software engineering, misalkan AutoCAD itu fungsinya, contohnya AutoCAD. Kemudian ada ANSYS, SolidWorks, Fluent dan segala macamnya. Sebagai brandware atau sebagai pengguna, di situ bisa kita fungsikan komputer tadi, yaitu berupa hardware dan software tadi, kita fungsikan sebagai media untuk administrasi misalkan ya. Kemudian juga untuk bisa menganalisis sebuah permasalahan, jadi perlu software analisis. Atau juga untuk membuat sebuah program baru. Nah, itu sebagai misalkan ingin membuat software baru misalkan ya, software yang mempunyai fungsi yang kita inginkan. Jadi di sini sebagai kita fungsikan sebagai programmer di sini. Kemudian juga sebagai operator. Operator di sini misalkan untuk mengatur pekerjaan umum, misalkan operator di sini. Jadi secara umum berarti bisa kita bagi menjadi 3 ya, secara umumnya. Ada input yang bisa berupa keyboard, mouse dan segala macamnya. Dan juga ada prosesor, di situ ada CPU sebagai otak dari komputernya, kemudian ada RAM. Jadi processing di sini butuh memori ya. Tanpa memori maka CPU tidak akan bekerja juga. Memori di sini bisa berupa RAM, ROM dan bus tadi ya, yang sudah saya terangkan di awal. Kemudian ada media penyimpan eksternal. Media penyimpan eksternal. Jadi berupa hard disk. Jadi laptop tidak ada penyimpanan datanya juga tidak akan bekerja tanpa ada hard disk ataupun yang paling terbaru di sini ya. Media penyimpan hard disk yaitu SSD, yaitu solid state drive. Jadi bukan hard drive lagi tapi solid state drive. Itu perkembangan teknologi yang terbaru, kita sudah punya SSD di situ. SSD itu kemampuannya lebih cepat daripada hard disk. Apakah itu dalam kecepatan membaca datanya ya, kemudian kecepatan dalam mentransfer datanya, itu juga SSD solid state drive itu lebih cepat dibandingkan dengan hard disk yang biasa kita kenal sehari-hari itu ya. Kemudian terkait dengan memori, yang dulu-dulu kita masih memakai SRAM ya, SRAM. Kemudian sekarang yang paling terbaru lah di DRAM. Di DRAM kita sudah
sampai pada generasi kelima ya di DRAM ya. Di DRAM. Di DRAM double rate random memory. Nah, itu di DRAM. Di DRAM kita sudah pada generasi kelima, di mana itu adalah terkait dengan kapasitas dan kecepatan transfer datanya. Ya. Kalau kita bicara tentang memori di sini, RAM, kaitannya dengan RAM. Jadi untuk yang terbaru itu di DRAM 5 itu sudah bisa dalam satu slotnya itu sudah bisa sampai pada 128 GB. Yang menengah yang mungkin kalian pakai sekarang di laptop kalian itu mungkin DDR3 atau DDR4 itu masih 8 GB sampai 32 GB. 8 GB sampai 32 GB DDR3 dan DDR4. Generasi yang terbaru kita sudah ada yang membuat DDR5 ya, sudah sampai pada kapasitasnya sudah sampai mencapai 128 GB, sudah besar sekali ya. Terkait dengan memori, memori ini juga terkait dengan kecepatan dari processingnya. Jadi semakin besar kapasitas RAM-nya, kemudian transfer datanya juga semakin cepat, maka kemampuan dari komputer maupun laptop tadi semakin tinggi ya, semakin tinggi. Juga terkait dengan device-device yang lain. Kalau kita ingin mengukur kemampuan atau kecepatan dari sebuah komputer ataupun laptop, nanti ada penjelasan tersendiri ya. Kemudian untuk outputnya itu seperti yang sudah kalian sering lihat, yaitu berupa monitor maupun juga berupa printer atau berupa kamera. Kamera juga merupakan output yang bisa dipakai sebagai media outputnya ya. Kemudian sekarang hardware dalam sistem komputer. Jadi hardware di sini kita lihat secara fisik ya, hardware. Jadi perangkat keras jadi bisa mengacu secara fisik. Itu bisa berupa processing device, kemudian ada input device, output device, storage. Kemudian yang tidak kalah penting adalah communication device. Communication device ini terkait dengan modem biasanya. Jadi processing device itu merupakan central unit. Jadi sebagai otak dari komputernya, itu biasanya kalian kenal di pabrik itu misalkan generasi terbarunya adalah Intel Core 9 ya. Jadi sekarang sudah sampai pada Intel Core i9. Nah, itu ya. Kemudian selain Intel, yang kalian kenal yang keluaran pabrik itu adalah AMD ya, AMD dan Intel itu adalah pabrik yang sering kalian jumpai pada saat kalian ingin membeli sebuah laptop maupun desktop. Jadi ada yang berupa Intel maupun yang keluaran Intel, dan juga ada merek lain yang berupa AMD di situ ya. Di mana kedua processing device di sini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau kalian menginginkan sebuah processing device terkait dengan perhitungan analisis di situ ya, itu kalian bisa menggunakan yang produknya Intel ya, core itu ya. Core i3, Core i5 ataupun Core i9 itu kalau kalian memfokuskan pada analisis perhitungannya, analisis perhitungan. Misalkan kalau ingin kalian dipakai pada software engineering, misalkan itu ya. Kalau misalkan untuk tampilan grafis, misalkan untuk software AutoCAD. Jadi itu kan tidak ada fungsi analisis perhitungannya. Itu biasanya yang bagus adalah AMD, bukan Intel ya, AMD. Biasanya yang bagus adalah AMD. Kalau ingin kalian gunakan untuk penggunaan grafis yang kalian tekankan, jadi penggunaan grafisnya, tampilan grafisnya ya. Kalau khusus untuk
untuk aplikasi engineer yang terkait dengan proses analisa datanya, terkait dengan perhitungannya, misalkan di ANSYS atau di SolidWorks, itu kan ada proses perhitungan yang dilakukan oleh CPU-nya. Itu kalian bisa menggunakan produk Intel kalau itu. Kalau kalian ingin menggunakan penggunaannya seperti itu. Kalau penggunaan secara umum, misalkan untuk analisa data teks aja, itu bisa bebas ya, bisa memilih Intel ataupun AMD. Itu perbedaan Intel antara Intel dan AMD. Bisa kalian lihat di situ ada bagian-bagiannya, jadi ada port, itu saluran-saluran yang menghubungkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, kemudian ada power supply tentunya ya, kemudian ada memori, sound card, video card gitu ya. Video card di sini sebagai tambahan misalkan untuk memberikan performa pada tampilan grafisnya ya, video card. Video card bisa kalian tambahkan pada komputernya, video card. Kemudian ada modem sebagai communication device di sini. Misalkan untuk menghubungkan kalian dengan internet. Nah, di sini ada bagian-bagiannya di situ. Yang lainnya misalkan ada hard drive, storage, kemudian ada DVD drive, misalkan, kemudian ada memori, motherboard. Jadi motherboard di sini merupakan device yang bisa sebagai tempat dari modul-modul yang lain. Jadi ada motherboardnya. Ya. Kemudian ini bagian motherboard ya. Jadi ada CPU-nya, memory chip, kemudian ada adapter card, kemudian ada slot-slotnya, slot-slot untuk menancapkan bagian-bagian dari modul yang lain, termasuk adapter card di sini. Oke, jadi otak dari komputer di sini itu biasa kalian namakan dengan CPU, Central Processing Unit. Di mana di sini CPU di situ ada bagian-bagian tertentu sebagai bagian dari CPU-nya. Antara lain adalah control unit, kemudian ada ALU ya. ALU di sini merupakan fungsi yang bisa memproses data biner tadi ya, biner yang sudah saya sebutkan di muka tadi, bahwa data yang dimasukkan ke komputer itu berupa memori dalam bentuk binary digit. Dan nanti untuk memproses binary digit tadi ada bagian ALU atau arithmetic logical unit yang bisa memproses data tadi. Kemudian ada register, kemudian ada bus, ada bus. Register di sini jadi ini ya, yang bisa kalian lihat di gambar itu ada CPU, kemudian ada arithmetic, kemudian ada register yang nanti secara feedback itu terhubung dengan memory unit. Kemudian di sampingnya ada input dan output. Jadi yang dimasukkan pada awalnya adalah input device, kemudian diproses di control unit dan arithmetic, kemudian register dan memory, kemudian keluar di bagian output device. Pada bagian register ada bagian lagi yang berupa IR ya, IR, kemudian PC, kemudian MDR, kemudian ada MAR. Jadi di bagian register itu ada bagian PC, CR, AC, MAR, MDR. Ya secara umum itu merupakan sebuah memori ya, sebuah memori. Jadi semua data biner tadi ditaruh di bagian register. Di bagian register. Kemudian diolah di bagian arithmetic atau logical unit yang semuanya itu dikontrol pada bagian control unitnya. Jadi register di sini merupakan sebuah alamat tempat menampung data juga untuk memproses data. Jadi ada alamatnya. Jadi data ini ditaruh di alamat mana, itu ada sistem algoritma pada komputer tersebutnya. Jadi register di sini fungsinya untuk memberikan sebuah alamat yang sudah terkodekan pada sistem binarinya atau sistem bitnya tadi. Kemudian untuk logika matematika atau arithmetic logic itu biasa
kita temui di operator atau fungsi dari matematika, yaitu ada penjumlahan, ya, ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian, ada pembagian, kemudian ada logika, ya, ada logika. Kurang, ada tanda kurang, terus lebih besar, kemudian sama dengan, kemudian ada and, dan, or, atau not, tidak. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi logika yang diterapkan saat memproses data biner tadi. Data biner yang berupa memori yang tersimpan di register, kemudian ada feedback pada memory unit, misalkan itu disimpan atau diproses ulang, itu di bagian memory unit. Jadi arithmetic logic di sini merupakan proses dari data biner yang sudah tersimpan di bagian register. Jadi ini sistem kerja dari CPU, ya. Jadi ada unit yang membaca, ya, ada unit pembacaan yang tersimpan di memori, Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh komputer ini, semua data tersimpan di memori. Apakah berupa memori RAM maupun ROM. Nah, memori RAM maupun ROM. Gitu. Jadi secara umum, tahapan proses yang dilakukan oleh komputer di sini ada pengambilan instruksi, kemudian ada penerjemahan instruksi, kemudian ada eksekusi instruksi, kemudian yang terakhir adalah penulisan hasil instruksi. Jadi ada pengambilan instruksi, diterjemahkan, kemudian dieksekusi, kemudian dituliskan dalam bentuk outputnya nanti, kalau misalkan ingin ditampilkan dalam monitor. Gitu. Atau di print dalam bentuk lembaran kopi. Kemudian ini juga sebagai tambahan bagi kalian, ya. Jadi untuk fungsi atau kerja dari laptop maupun desktop itu ada siklus mesin. Ini kaitannya dengan kemampuan sebuah prosesor. Jadi kalau ingin melihat kecepatan atau kemampuan dari prosesor itu bisa kalian lihat dari sistem clock-nya. Sistem clock, kemudian ada bus width, kemudian ada word size. Sistem clock di sini kaitannya dengan siklus mesin di sini. Jadi sistem clock itu kaitannya dengan siklus mesin. Jadi siklus mesin di sini rangkaian pemrosesan dalam komputer. Jadi ada fetch, kemudian ada decoder, kemudian ada execute, kemudian ada store. Jadi kalau ingin melihat kecepatan sebuah komputer ataupun laptop itu bisa kalian lihat dari siklus mesinnya. Itu biasanya kalau kalian ingin membeli sebuah komputer, misalkan Core i9 misalkan 2,5 GHz, 2,5 GHz atau 2,8 GHz. Nah, 2,5 GHz, 2,8 GHz itu terkait dengan siklus mesin yang dilakukan oleh satu pemrosesan data. Ada siklus mesinnya di sini. Itu terkait dengan waktunya, ya. Semakin cepat sebuah laptop maupun komputer dalam melakukan siklus perhitungan fungsi yang ada pada CPU-nya, maka kemampuan dari laptop maupun komputer di situ bisa kita katakan sebagai memiliki performa yang sangat tinggi. Jadi terkait dengan siklus mesinnya yang terdiri dari fetch. Jadi fetch di sini proses CPU untuk membawa instruksi dari memori utama ke CPU. Kemudian ada execute. Jadi execute di sini untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil di memori. Jadi semua data itu diambil dari memori komputernya.
Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Nah, itu terkait dengan kemampuan sebuah komputer maupun laptopnya. Semakin dia besar dalam jangkauan binary digitnya, misalkan 64 bit dengan 32 bit, itu tentunya beda ya. Tentunya beda antara laptop ataupun desktop 32 bit dengan 64 bit. Kemudian waktu sistem clock-nya. Jadi clock di sini tiap siklus yang dilakukan oleh CPU-nya. Misalkan semakin dia besar clock-nya, maka otomatis semakin banyak yang diproses, dan juga semakin cepat. Nah, itulah kalau kalian ingin melihat performa dari kemampuan sebuah prosesor, yaitu dilihat dari sistem clock-nya, kemudian yang kedua adalah bus width-nya. Seperti pada diagram bahwa bus width ini terdiri dari input output bus, kemudian data bus yang bisa kita lihat dari kemampuan memorinya. Jadi secara umum bus di sini terkait dengan kemampuan memorinya. Jadi kalau semakin besar memori yang akan pakai RAM-nya, RAM maupun media dari penyimpanan memorinya. Misalkan kalian menggunakan RAM yang besar, kemudian tidak menggunakan hard disk, misalkan menggunakan penyimpan memori yang generasi yang terbaru, misalkan SSD, nah itu ya, solid state drive. Kemudian word set-nya ini kaitannya dengan biner tadi ya, biner. Jadi clock-nya semakin besar, sistem clock-nya semakin besar, kemudian memori yang dipakai semakin besar dan medianya juga semakin besar. Itu kaitannya dengan bus width-nya. Kemudian binarinya juga semakin besar, maka kalian mempunyai laptop ataupun desktop yang performanya sangat tinggi. Misalkan laptop kalian atau desktop kalian mempunyai sistem clock yang besar, misalkan 2,8 GHz ya. Kemudian bus width-nya juga bagus, misalkan terkait dengan RAM yang kalian pakai juga bagus, termasuk medianya, misalkan kalian menggunakan SSD di situ ya, SSD, tidak menggunakan hard disk misalkan ya. Kemudian binary digit yang diproses di ALU-nya, di arithmetic logical unit-nya itu besar, misalkan 64 bit, maka kalian mempunyai performa prosesor yang sangat bagus gitu ya. Kalau misalkan kalian mempunyai prosesor yang seperti itu. Jadi sistem clock-nya bagus, tentunya harganya semakin mahal ya kalau kalian ingin membeli performa laptop yang seperti itu ya. Jadi kemampuan sistem clock-nya bagus, tinggi ya. Kemudian RAM-nya juga tinggi, termasuk memori internalnya, termasuk video card-nya juga ada memorinya, termasuk penggunaan SSD-nya ya. Kemudian sistem binary yang diproses juga besar, misalkan 64 bit, maka itu harganya mahal ya, cenderung mahal. Bisa kalian lihat di data harga kalau kalian ingin melihat spesifikasi dari sebuah prosesor atau RAM ataupun sistem ALU-nya ya. Itu tentunya harganya sangat mahal ya. Bisa sampai 20 juta ke atas ya. Kemudian media penyimpanan storage DRAM ini generasi yang terbaru ya, yang lama masih SRAM. Jadi DRAM ini merupakan penyimpanan memori yang terbaru, DRAM. Kita sudah pada generasi di DRAM 5 ya, di DRAM 5. Yang menengah itu di DRAM 3 atau 4, itu mungkin yang kalian miliki di laptop kemarin kalian ya. Tentunya kalau kalian ingin memiliki DRAM 5, tentunya harganya lebih mahal karena kemampuannya semakin cepat, termasuk kapasitas yang dimiliki oleh sistem memorinya juga semakin besar. Jadi RAM di sini merupakan komponen yang nanti berkontribusi pada kemampuan prosesnya, kemampuan sistem komputer secara menyeluruh, secara utuh.
Jadi RAM di sini juga berkontribusi pada kemampuan prosesnya. Di samping sistem clock-nya ya, sistem clock yang ada pada CPU-nya. Kemudian di situ ada EDORAM, SDRAM ya. ROM, read only memory. Jadi ini keluaran pabrik ya, keluaran pabrik yang nanti berisi program yang ada pada mesinnya. Jadi misalkan untuk menampilkan sistem booting awal, kemudian menampilkan logo, misalkan kalau ada terkait dengan logo itu sudah dibuat di pabriknya ya, yang diinjakan pada ROM di sini, read only memory. Kemudian yang lain adalah EPROM, EEPROM, itu semuanya terkait dengan IC biasanya, IC. Kemudian flash RAM, kemudian video memory, VRAM ya, video card di sini. Kemudian ini yang kalian biasa kenal dengan USB, itu juga merupakan bagian dari sistem storage atau penyimpanan dari memori yang dipakai oleh pada saat kita ingin menyimpan data ya. Itu bisa berupa USB atau juga bisa berupa hard disk gitu, hard disk. Yang terbaru adalah SSD ya. Jadi tidak menggunakan hard disk gitu. Ini yang masih lama ya, masih lama menggunakan hard disk atau disket. Nah, disket ini mungkin kalian sudah belum menjumpai ya. Ini karena sudah lama. Kalau saya dulu masih memakai disket. Zaman saya kuliah dulu tidak ada USB atau SSD, itu masih menggunakan disket. Jadi ini merupakan media penyimpanan generasi lama ya. Jadi berupa disket. Terkait dengan media penyimpanan itu karakteristik media penyimpanan itu bisa kalian lihat dari kecepatan transfer datanya. Kemudian volatility, kemudian metode aksesnya. Jadi ada yang berupa ATA, SATA, itu merupakan bagian dari metode aksesnya. Kemudian portability, jadi ada yang bisa dibawa-bawa, portability, kemudian kapasitasnya, kapasitas dari media penyimpanannya. Untuk media penyimpanan yang generasi terbaru itu semakin kecil, semakin cepat, dan juga semakin besar kapasitasnya. Itu media penyimpanan dari generasi yang terbaru. Kemudian untuk peralatan input itu bisa berupa keyboard, bisa berupa keyboard, kemudian mouse, trackball, joystick. Kalau misalkan kalian main game di sini, kemudian ada barcode, kemudian ada scanner juga, itu merupakan input device. Kemudian untuk peralatan outputnya bisa berupa monitor, juga berupa printer, ya, plotter. Plotter ini printer skala besar. Kemudian untuk mikrofilm, misalkan untuk mencetak film-film di situ. Kemudian juga ada audio, sistem audio. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah sistem perangkat lunaknya, software-nya ya. Jadi software di sini bisa merupakan sistem kontrol program atau juga bisa merupakan sistem support program. Dimana support program bisa berupa utility program, jadi misalkan software untuk mengatur penyimpanan data, itu kan ada softwarenya. Untuk akses-akses yang lain yang biasa kalian kenal, misalkan untuk mengkompresi data, itu juga termasuk utility programnya. Termasuk juga untuk mengontrol monitor, itu juga termasuk dari sistem support program. Dan juga yang tidak kalah penting adalah software yang kalian gunakan untuk engineering, utamanya di situ ya. Utamanya adalah kalian gunakan perangkat lunak yang digunakan untuk sistem engineering kalian, karena kalian terkait dengan kalian sebagai mahasiswa ya. Jadi menggunakan software berupa engineering, bisa berupa MATLAB ya, MATLAB,
Yang lainnya FreeMath, itu FreeMath juga bisa kalian gunakan. FreeMath, Excel ya, yang sudah kita pelajari untuk minggu kedua kemarin, itu merupakan contoh-contoh dari software atau perangkat lunak. Oke, itu sekilas penjelasan saya tentang komputer untuk kuliah hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau mungkin ada pertanyaan, Izin bertanya, Pak. silakan. Apakah kalau semua yang mempunyai sistem input, processing, output, dan penyimpanan itu termasuk komputer, Pak? Iya, termasuk komputer. Jadi kalau ada input device-nya, kemudian ada output device-nya, kemudian ada central processing unit-nya, itu pasti akan berupa device yang berupa peralatan komputer, itu berupa peralatan komputer. Kalau yang lainnya, misalkan Lalu peralatan apa? peralatan misalkan di sistem kontrol yang lain itu kan tidak ada output device-nya, kan nggak ada ya. Jadi tidak ada monitornya, juga tidak ada ya. Misalkan di peralatan yang ada remote-nya, misalkan itu cara cara sederhananya, misalkan input device-nya ada, yaitu remote-nya itu ya. Terus apakah di situ ada data binirnya yang dimasukkan? Kan nggak ada ya. Termasuk juga output, apakah ada tampilan yang ditampilkan sebagai output-nya? Kan tidak ada. Nah, itu. Jadi kalau ada peralatan device yang di situ ada input device-nya, kemudian ada CPU yang memproses data biner. Jadi data biner yang diproses, yang di bagian arithmetic logic unit, kemudian ada keluaran yang berupa output, apakah itu monitor atau yang lainnya, nah, pasti itu sebuah peralatan yang dinamakan dengan komputer atau laptop di sini, atau desktop. Baik, Bapak. Lalu apakah kalau misalnya dari keempat eh, sistem tersebut, salah satunya yang ada misalnya eh, penyimpanannya seperti kalkulator kan tidak ada penyimpanannya, Bapak. Tapi dia sudah ada inputnya, proses, kemudian outputnya. Apakah itu termasuk komputer, Bapak? Termasuk komputer juga, komputer kecil, maksudnya komputer kecil, komputer dalam skala kecil ya, termasuk kalkulator juga kita bisa kita katakan sebagai komputer di situ, karena ada input yang berupa keypad-nya, keypad untuk memberikan inputan yang berupa data biner juga di situ, ada data biner juga. Kemudian di situ ada memorinya juga, kemudian ada output device-nya yang berupa layar kecil LCD-nya itu ya. Juga bisa kita katakan sebagai komputer, tapi bukan komputer secara umum yang biasa kita definisikan di sini ya. Jadi berupa laptop maupun desktop di sini. Tapi kalkulator itu juga bisa kita namakan sebuah komputer, tapi dalam skala yang kecil, skala yang kecil, skala yang kecil. Karena di situ juga ada input device, juga ada pengolahan datanya, kemudian juga ada memorinya, kemudian juga ada output yang dikeluarkan, peralatan output yang dikeluarkan. Tapi yang kita bahas di sini adalah pengertian komputer yang berupa desktop ataupun laptop di sini. Meskipun kalkulator ataupun alat hitung yang lain itu juga bisa kita katakan sebagai komputer juga, karena di situ ada proses perhitungannya, ada pengolahan data binernya juga di situ. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya mungkin ada yang lain. Oke, kalau tidak ada, Izin bertanya Bapak sekali lagi ya, Bapak. silakan, saudara Kadep. Eh, apakah kalau eh, sistem binarinya itu juga termasuk perangkat lunak Bapak? Termasuk? Termasuk perangkat lunak Bapak software atau Bukan, bukan? bukan. Dia berupa IC di situ ya, berupa IC, Arithmetic Logic Unit. Jadi berupa device yang nanti mengolah data binernya. Jadi input device itu dikonversi menjadi data biner supaya bisa terbaca atau bisa diolah dalam central processing unit di sini. Jadi diubah dalam bentuk biner 01. Jadi komputer ini tidak mengenal angka yang lain ya. Jadi yang dia kenal hanyalah angka 0 dan 1. Tidak ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu tidak ada. Tapi setelah diproses nanti bisa memunculkan sistem angka yang lain. Jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu merupakan hasil dari perhitungan yang diperoleh dari angka 0 dan 1 tadi ya. Angka 0 dan 1 tadi. Yang dilakukan di proses logic unit atau arithmetic logic unit di situ. Baik Pak. Jadi dia nggak gini ya Bapak, apa? Tidak membutuhkan penyimpanan gitu Nah, atau arithmetic logic unit itu tidak akan bekerja kalau tidak ada register dan busnya. Itu tidak akan bekerja dia karena tidak tahu mana alamat data yang mau diproses, tidak ada. Jadi harus ada memorinya. Memorinya itu ada pada bagian register dan bus tadi. Yang ada pada diagram tadi ya. Nah ini kan. Jadi CPU itu di dalamnya itu ada dua komponen utama ya, CU dan ALU. Nah, itu. Yang saudara kadang tanyakan kan ALU gitu ya. Jadi ALU di sini juga terhubung dengan sistem memori. Apakah itu terhadap memori RAM dan ROM atau juga memori yang sudah terpaket alamatnya, alamat binarinya di data bus dan address bus dan juga control bus dan juga control bus. Nah, itulah yang nanti yang diproses di bagian CPU-nya. Di mana CPU tadi ada bagian yang bernama ALU. Jadi ALU di sini itu adalah perangkat keras juga, bukan software di situ, bukan software ALU. Jadi ALU di sini adalah perangkat keras yang ada dalam sistem CPU-nya. CPU tadi kan dibagi menjadi beberapa tadi ya. Nah, ini kan. Jadi ada control unit, kemudian ada arithmetic logical unit. Nah, itu berupa perangkat keras, hardware, berupa hardware. Secara fisik bisa kalian lihat itu berupa IC ya, berupa IC. Yang di dalamnya tentunya sudah ada inject program awal untuk bisa menghitung semua rangkaian data biner yang akan diproses. Itu sudah dibuat oleh pabriknya ya. Jadi ada inject program yang dimasukkan di sistem ALU di sini. baik Bapak, terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang kalian ingin sampaikan? Oke, kalau tidak ada materi komputer sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
Untuk pertemuan berikutnya kita bahas materi Excel-nya. Jadi pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang Excel maksudnya, terkait dengan aplikasi praktisnya ya. Bisa kalian pakai software Excel. Ini juga merupakan bagian dari program yang bisa kita pakai dalam sebuah laptop ataupun desktop. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kekurangannya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya Pak. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak.